Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tausiah kali ini ingin menyampaikan berkaitan dengan masalah sholat ya. Jadi memang biasanya di malam-malam terakhir ini orang sudah mulai malas gitu ya. Sholat juga ngantuk gitu kan barangkali gitu ya. Ada orang juga sholat pengennya surat-surat yang pendek gitu. Itu udah mulai itu di mana-mana itu ya. Makanya ingin menyampaikan berkaitan dengan masalah terkait dengan sholat ya. Jadi sholat ini memang sebagaimana di dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman gitu ya, awaluma yuhasabu bihi yaumal qiyamah sholat gitu ya. Jadi awal nanti akan ditanya di hari kiamat itu adalah tentang sholat ya. Idza sholahat sholahasa iru amalihi ya. Jadi kalau misalkan baik sholatnya maka baik juga seluruh amalnya ya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Jadi kalau jelek sholatnya maka apa? Jelek juga gitu ya. Seluruh amalannya gitu ya. Nah, ini terkait dengan sholat. Mungkin barangkali kita dari kecil ya selalu dididik waktu kecil nggak apa-apa lah ya. Kita disuruh sholat kenapa? Karena ini kewajiban biasanya, wajib ini gitu. Kalau enggak sholat ini bisa masuk neraka gitu. Nah, paradigma tentang bahwa ini adalah kewajiban ini ya, dan itu terulang tidak berubah terus sampai tua gitu ya, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan sudah sampai keluarga gitu. Akhirnya kalau paradigmanya atau cara berpikir gitu ya, cara berpikir ya bahwa sholat ini adalah kewajiban. Namanya kewajiban itu biasanya apa? Berat kan itu. Jadi kadang-kadang sholat itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Saya udah sholat kok, udah selesai gitu. Udahlah, urusan saya dengan Tuhan lah diterima atau tidak. Yang penting saya sudah sholat gitu. Nah, kalau paradigma itu dari dulu sampai sekarang begitu, sholat itu rasanya berat gitu. Berat ya, malas perasaan itu gitu ya. Ya, perasaan tuh, aduh, apalagi habis bulan puasa nih, habis makan, kenyang gitu ya, karena berusaha, karena tadi puasa biasanya orang-orang pada makannya banyak gitu kan ya. Udah tambah malas aja gitu kan, seperti itu gitu. Karena paradigmanya atau cara berpikirnya sholat sebagai kewajiban gitu. Nah, coba kalau kita berubah ya cara berpikir atau paradigma ini. Ada dua paradigma yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama kan tadi di kesalahan itu ya. Salah sih tidak gitu, tapi itu yang membuat kita nih berat dalam sholat gitu ya. Ya, itu harus dilawan bahwa sholat ini sebenarnya cara berpikir bahwa kita ini disuruh sholat gitu ya. Itu adalah sebagai kebutuhan gitu. Ya, makanya tadi di rakaat pertama kan Bapak baca ya terkait dengan apa? Wasta'inu bisabri wassholah gitu. Jadi sebagai apa sholat itu? Sarana untuk memohon pertolongan gitu. Mintalah dengan sabar dan dengan melalui sholat gitu. Jadi di sholat itu sebenarnya untuk memohon pertolongan gitu. Allah tuh tahu bahwa kita nih butuh pertolongan, makanya dulu gitu ya. Perintah sholat itu ya waktu Mi'raj ya Rasulullah gitu, Mi'raj itu diperintah sholat berapa rakaat awalnya? Berapa kali itu sholat itu? Dulu berapa? Ingat dulu diajarkan apa? 50 itu, karena Allah tahu gitu, kalau menciptakan kita tahu kebutuhannya sampai 50 gitu. Tapi akhirnya diturunkan ya karena di saran Nabi Musa gitu alaihissalam. Akhirnya jadi 5 kali gitu. Jadi ini sholat ini sebagai sarana kita ya, karena kita butuh kepada Allah, memohon pertolongan gitu. Nah, kalau paradigma cara berpikir kita bahwa sholat ini sebagai sarana bahwa kita untuk memohon pertolongan karena kebutuhan kita kepada Allah, sholat itu nggak malas. Biasanya sholat akan tepat waktu gitu. Ya, tepat waktu biasanya nggak malas gitu, karena kita membutuhkan ya pertolongan pada Allah. Di dalam sholat itu banyak kan permintaan ya. Kemarin cerita detail tentang masalah surat Al-Fatihah itu. Allah itu akan membalas itu omongan kita di dalam surat Al-Fatihah. Belum lagi dalam duduk antara dua sujud itu. Itu kan permohonan ini, termasuk juga mohon ampun loh di situ.
Robbi firli warhamni wajibuni warfani warjudni. Itu otomatis itu ya, kalau kita benar serius itu. Dan kita nggak malas jadi akhirnya sholat gitu. Yang kedua ya, cara berpikir sholat ini gitu ya, yang seringkali kita ini dari dulu, dari kecil sampai sekarang nggak berubah gitu. Karena sholat ini sebagai rutinitas saja gitu. Rutin aja gitu. Karena sebagai rutinitas saja atau biasa saja, pekerjaan biasa, akhirnya dari dulu sampai sekarang kualitas sholatnya apa? Sama saja. Bacaannya kulhu lagi misalnya. Kulhu, terus apa? Inna atoina kal kausar, terus apa lagi? Anas, atau mungkin wal asri innal insana gitu. Yang pendek-pendek dari dulu gitu. Tidak mau meningkatkan kualitas karena sholat ini hanya pekerjaan rutin saja gitu. Nah coba gitu ya, kalau kita merubah ya paradigma sholat ini adalah bahwa persolat ini itu sebagai pertemuan yang paling istimewa gitu kan. Kenapa disebut pertemuan paling istimewa gitu kan? Nah tadi Bapak baca surat Al-Baqarah ayat 46 tadi kan di situ. Ya, jadi 45-nya kan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Terus apa di situ? Jadi orang yang diterimakan katanya salat yang khusyuk nih. Apa pengertian khusyuk ini? Sebenarnya sederhana ya definisinya salat khusyuk itu ya di dalam Al-Qur'an itu. Apa itu salat khusyuk itu gitu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un gitu. Yaitu orang yang ketika salat itu yakin alladzina yazunnu annahum mulaqu rabbihim, yaitu bertemu dengan Allah gitu. Yazunnuna itu fi'il mudhari itu yang sedang gitu. Fi'il mudhari itu bisa sedang, bisa juga akan artinya gitu. Jadi kita ketika sholat itu sedang apa itu? Sedang bertemu dengan apa? Allah gitu. Karena kan tadi memohon pertolongan tadi paradigma pertama. Yang kedua, kita ini pertemuan yang istimewa menghadap Allah gitu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan nanti kita akan kembali kepada Allah gitu. Nah, karena ini adalah pertemuan istimewa, seharusnya kita mempersiapkannya dengan apa? Dengan baik, istimewa gitu. Layaknya seperti misalkan ada mau ketemu dosen pembimbing ya, atau mungkin kuliah meskipun online, kalau harus ketemu dengan dosennya kadang-kadang harus apa? Siapin itu kan mukanya, pakaiannya juga mungkin barangkali. Atau ketemu bos gitu. Ketemu bos harus apa? Pakaiannya juga harus bagus gitu. Nah, tapi kadang-kadang suka kita terbalik gitu. Ketemu bos gitu ya, atau ketemu teman pakaiannya bagus gitu ya. Tapi ketika sholat pakaiannya gimana? Asal saja. Bahkan ada yang hanya pakai kaosnya juga kaos oblong, kadang-kadang seperti itu. Nah, coba rubahlah. Nggak mungkin kita melakukan pertemuan dengan Allah itu hanya sekedar itu. Tapi kalau kita yakin bahwa ini adalah pertemuan yang istimewa, kita benar-benar mempersiapkan pakaiannya juga yang bagus, yang bersih ya, karena menghadap Allah. Nah, karena ini adalah pertemuan istimewa, kita selalu ya memperbaiki kualitas sholat kita ya. Bacaannya juga jadi nggak malas lagi kalau ada sholat yang misalkan bacanya agak panjang gitu. Apalagi ini adalah kita disunahkan itikaf gitu ya, perintah di dalam Al-Qur'an itu kan. Wa antum akifuna fil masajid gitu. Wa tubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Untuk itikaf gitu kan, seperti itu. Jadi nggak malas gitu. Meningkatkan kualitas bacaannya, khusyuk ketika sholat gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, coba kita rubah cara berpikir kita ya, bahwa sholat ini pertama ya ada dua yang utama nih. Yang pertama adalah sholat itu sebagai kebutuhan kita ya, mi'rajnya mukminin gitu ya. Mi'raj seorang mukmin itu adalah sholat gitu, ketemu dengan Allah. Jadi yang kedua ini adalah pertemuan istimewa dengan Allah gitu, mohon ampun. Ya, benar-benar spesial nih sholat ini, pertemuan dengan Allah gitu. Ya, jadi dengan dua paradigma ini ya, cara berpikir tentang sholat ini, kita nggak akan malas ya, kita senang ya,
melakukannya juga barangkali mungkin ringan ya sholat ini gitu, karena kita sedang memerlukan gitu, memerlukan Allah gitu. Bahkan kadang-kadang sholat ini ditunggu-tunggu gitu ya. Bahkan Rasulullah bilang ke Bilal gitu, jadikan sholat ini untuk istirahatmu. Jadi ketika sibuk nih Bilal, kalau istirahat itu dengan sholat itu sebenarnya ya. Jadi mungkin itu saja yang mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan kualitas sholat kita gitu ya. Karena sholat ini adalah, kalau kita sholatnya adalah baik, maka seluruh amalannya juga akan baik ya. Mungkin itu saja, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.